like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Kenalkan, nama saya Delia Dwi Agustin, absen 1 dari kelas 9G. Kenalkan, nama saya Jessica Hamila dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nila Farah dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Raidi Sati dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Amanda Febriana Putri, saya absen 5. Perkenalkan, nama saya Chelsea Oviola Aura Islami dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Kisya Veriana Mai Victoria Silakan dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Savita Putri Anindya dari kelas 9B absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mewawancarai juru kunci dari Makam Putri Oncat. Saksikan video ini dan see you. Hai teman-teman, sekarang kelompok kita sudah menemui juru kunci dari makam. Bersama Bapak siapa? Sumaji. Bersama Bapak Sumaji kita akan melakukan wawancara untuk menanyakan sejarah tentang makam. Pak, pertanyaan pertama ini, apa sejarah singkat dari tempat ini? Apa sejarah singkat dari makam ini? Secara singkat, makam ini itu makam dari Radinai Putri, ya Radinai Putri dari Adipati Terung. Adipati Terung putra dari Aryo Damar Adipati Palembang, Aryo Damar putra dari Brawijaya Majapahit. Jadi Dinai Putri ini masih keturunan dari kerajaan Majapahit gitu. Kalau tokoh penting yang terkaitan dengan tempat ini siapa, Pak? Kalau tokoh penting di desa ini, tempat ini, ya sekarang ya Dinai Putri ini, karena sejak dulu tidak ada yang tahu. Yang diketahui ini adalah makam Dinai Putri ini saja. Makanya makam Dinai Putri ini dianggap makam yang penting karena dia keturunan dari raja itu, keturunan dari Adipati, Adipati keturunan dari raja itu tadi, karena dianggap makam yang penting untuk masyarakat ini. Kalau kan tidak ada yang tahu nih, berarti yang menemukan makam ini siapa, Bapak? Ini tidak ada yang tahu dulu, karena sudah sejak dari dulu siapa yang menemukan tidak tahu. Memang kita cuma meneruskan saja, karena yang diketahui banyak orang itu sejak 45 itu sudah ada juru kunci juga. Dari waktu itu namanya Mbah Kabul, dan sebelum Mbah Kabul itu ada juga kan siapa, tapi orang-orang ditanya tidak tahu ya. Kalau makna dari budaya yang di tempat ini bagi masyarakat sekitar apa, Bapak? Makna budaya cuma tempat ini cuma buat berdoa, berziarah, minta pada yang kuasa, cuma tempatnya saja. Minta pada yang kuasa itu. Karena ini kan dianggap makam yang mulia. Tempat yang mulia itu biasanya kalau buat berdoa itu kan dikabulkan oleh yang kuasa. Makanya dianggap kayak tempat yang bermakna bagi masyarakat dan bagi para peziarah yang percaya pada makam ini. Kalau buat di makamnya sendiri itu kan ada ruangan khususnya, Bapak. Itu bisa dimasuki semua orang apa tergantung? Kalau makam Dinai Putri ada di dalam. Ya, jadi ruangan khusus itu makam Dinai Putri cuma ada satu itu saja. Makam ini. Kalau yang masuk yang ziarah itu boleh saja masuk tujuan apa, ingin tahu atau ingin berdoa kayak gitu, itu boleh saja tiap orang masuk. Tapi kalau biasanya karena dianggap makam yang suci atau makam yang keramat, jadi kepercayaan ya. Bagi seperti perempuan kan biasanya kan tidak ada waktu tidak suci terus, kadang ada waktu kotor kan gitu ya, itu biasanya dilarang masuk. Itu seperti pada men kan gitu kan berarti perempuan kan kotor, makanya tidak boleh masuk.
Biasanya upacara apa saja yang biasanya dilakukan di tempat ini? Kalau upacara apa bersih desa itu, bersih desa atau ruah desa, jadi 1 tahun sekali ya, masyarakat desa ini mengadakan bersih desa di tempat Raden Ayu Putri ini, yaitu membawa asal dari desa. Siapa yang mau, kalau yang tidak mau tidak apa-apa kan, tidak memaksakan. Membersihkan makamnya. Bukan membawa asal, membawa tumpeng itu di desa namanya bersih desa itu. Nah, itu supaya minta pada yang kuasa supaya desanya aman, itu dijauhkan dari bala dari penyakit yang itu tujuan kan gitu. Itu namanya bersih desa. Apa masyarakat masih rutin melaksanakan tradisi ini? Masih sejak dari dulu sampai sekarang, dan saya usahakan sampai besok generasi yang akan mendatang, terus meneruskan itu, kena teruskan gitu. Makanya cuma dikenal sampai generasi mendatang itu kayak apa, kalau ada kegiatan apa itu ditaruh di tempat ini, di makam seperti sekarang sudah sekitar 7 tahunan itu ibu-ibu mengadakan istighosa tiap 1 bulan sekali itu supaya untuk supaya tetap terkenal sampai generasi mendatang sampai generasi selanjutnya. Bagaimana cara masyarakat menghormati tokoh yang dimakamkan? Ya berdoa tiap ada waktu longgar itu dia berdoa mendoakan pada leluhur pada ahli kubur semua itu, termasuk menghormati pada tokoh-tokoh yang tokoh masyarakat itu. Khususnya Raden Putri ini supaya dapat keberkahan apa yang dicita-citakan bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu siapa yang menjaga dan merawat tempat ini sekarang? Kalau benar dipercaya yaitu saya. Tapi banyak orang yang ingin juga, jadi jangan persilakan saja boleh, karena ini bukan untuk bukan pemilik desa sendiri kan. Jadi siapa saja dari mana saja yang ingin berdoa semuanya atau ingin membersihkan atau marah diperbolehkan. Sekian wawancara dari kami bersama Bapak Sun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the